Baiklah, selamat malam semua. Selamat Malam, malam. Kak. Jadi terima kasih nih teman-teman yang udah hadir pada KKP pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mulai KKP itu, eh, apa sih KKP itu dan bagaimana eh, kegiatannya? Kita awali dulu dengan doa nih terlebih dahulu. Apakah Abang Willy bersedia untuk memimpin doa? Oke, bersedia, Kak. Baiklah, Mari pada kita awali kegiatan kita kali ini dengan berdoa, teman-teman. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih nih Bang Willy atas kesempatannya atau kemauannya untuk memimpin doa. Baiklah, kita awali nih. Kita ada yang udah pernah nggak nih di antara teman-teman yang ikut KKP? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum ya. Jadi sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu nih apa itu KKP. Jadi KKP itu adalah di mana nih kita membahas masalah-masalah yang relate nih yang terjadi sama kakak-kakak atau bang-abang yang menggunakan dinamika kelompok. Jadi kita nih kan berkelompok nih, ada Kak Wawa, ada Kak Nata, ada Bang Willy, dan ada saya sebagai pemimpin kelompok gitu ya kan. Setelah itu KKP ini bertujuan untuk memahami diri sendiri dan juga dapat memahami orang lain yang mengalami hal yang sama dengan kita. Setelah itu kita juga mengembangkan sikap positif nih di dalam KKP ini. Baiklah, selanjutnya saya itu akan membahas mengenai ingatan terganggu nih. Mungkin kakak atau abang ada yang pernah mengalami ingatan terganggu diakibatkan menjadi korban nih. Bisa aja menjadi korban bencana, korban pelecehan seksual, korban dari melihat KDRT, dan juga sebagainya nih. Jadi mungkin kita awali dengan apa sih faktor penyebab yang timbul setelah kakak menjadi korban tersebut. Mungkin di antara kakak atau abang. Saya, Kak. Baiklah, mungkin kepada Kak Nata terlebih dahulu ya, Kak Wawa. Kepada Kak Nata dipersilakan. Baik. Oke, baik, Kak. Jadi salah satu faktornya itu mungkin shock berat ya, Kak. Karena kan saya pernah lihat orang itu kayak KDRT gitu, Kak, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi berantem hebat gitu, Kak, kayak sampai bawa-bawa benda tajam gitu, Kak. Jadi kejadian itu tuh kayak shock gitu loh, Kak, nembaknya kayak nggak pernah-pernahnya gitu. Jadi itu kayak ngebuat saya jadi ngeblank sesaat gitu. Jadi saking shocknya itu, jadi saya nyebabin kayak ingatan saya tuh kayak jadi gimana ya, Kak, samar-samar gitu loh, Kak, nginget sesuatu. Apalagi Iya, keinget kejadian tadi kayak, itu tadi kejadiannya kayak mana ya, kok bisa kayak gitu, tiba-tiba lupa gitu saking shocknya gitu. baiklah. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Nata atas pendapat mengenai mungkin Kak Wawa dipersilakan. Mungkin dari saya ya hampir sama ya sama Kak Nata. Eh, Trauma psikologis mungkin ya. Saya tuh menjadi korban bencana alam. Mungkin ingatan terganggunya saya itu karena pengalaman saya itu menyaksikan atau mengalami langsung bencana yang menimbulkan saya ketakutan besar. Terus kemudian saya kan hidup di pengungsian, terus kekurangan kebutuhan dasarnya gitu. Itu yang membuat saya ingatannya terganggu. Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih. Mungkin Bang Willy bagaimana? Izin Bang Willy mungkin di-unmute terlebih dahulu. Maaf, Kak. Oke. Selanjutnya, Kak. Kalau dari saya mungkin karena stres dan juga kelelahan ya, Kak ya. Jadi ketika kita udah stres, ketika kita udah kelelahan, tentunya kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Dan itu sering saya alami tentunya, Kak, di kehidupan saya sehari-hari. Sekian, Kak. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya nih ada kita satuin aja nih dampak dan juga solusinya nih yang kita rasain pada diri kita. Mungkin dari Kak Wawa terlebih dahulu. Oke, Kak, baik, terima kasih. Mungkin ya yang dampak saya rasakan itu mungkin munculnya kecemasan dan ketakutan berlebihan karena kan saya nih sebagai korbannya gitu kan. Saya yang melihat gimana tanda-tanda yang
tanda-tanda kejadian itu. Jadi, saya sering cemas gitu karena seringkali mengingatkan pada bencana tersebut. Nah, mungkin solusinya, saya lebih butuh pendamping psikologis, yaitu dengan cara konseling atau terapi trauma untuk memulihkan kesehatan mental saya sendiri. Baik, terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih Kak Wawa atas pendapatnya. Mungkin kepada Kak Nata, dipersilahkan. Baik Kak, tadi kan saya bilang faktornya itu saya shock gitu ya kan Kak, karena shock. Jadi dampaknya itu mungkin saya tuh jadi ngerasa cemas gitu loh Kak, kalau nengok kejadian yang hampir mirip tuh saya kayak jadi ke distract gitu nengok hal-hal kayak gitu. Jadi kecemasan itu muncul mungkin di saat-saat yang nggak tepat, jadi itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari saya kalau misalnya itu terjadi gitu. Dan ada pun solusi yang mungkin bisa diterapkan kayak mencari dukungan sosial nih Kak, bisa dengan lebih sering berjumpa dengan teman, sharing tentang kecemasan yang kita alami gitu sehingga beban di dada kita atau di hati kita tuh bisa berkurang dan kita bisa membuat orang lain tuh mungkin merangkul kita gitu secara psikologis itu sih Kak. Baiklah, terima kasih Kak Nata atas dampak dan juga solusinya. Ini terakhir nih dari Bang Willy nih mengenai dampak dan solusi, dipersilakan Bang. Oke Kak, kalau untuk dampak yang saya rasakan itu Kak, kehidupan saya itu jadi nggak produktif terus Kak. Jadi saya kadang jadi lupa janji, kehilangan barang, ataupun saya tidak bisa mengingat hal-hal penting lagi. Dan untuk solusi yang saya terapkan itu bisa mengurangi stres Kak. Jadi saya bisa mengurangi stres melalui meditasi, relaksasi, ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa membuat saya senang. Sekian Kak. Baiklah, terima kasih nih pendapatnya. Semoga solusinya dapat kita lakukan berkepanjangan nih. Jadi kita nggak stuck di dalam momen kita menjadi korban gitu ya kan. Selanjutnya kita ada komitmen nih. Mungkin kepada kakak atau abang yang ingin duluan memberikan komitmen, dipersilahkan. Saya, Kak. Baiklah, kepada Kak Wawa dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin ya, komitmen saya itu yang sebagai saya alami itu mungkin kan saya berkomitmen untuk tetap sabar ya dan kuat menghadapi kondisi ini. Nah, saya juga berusaha menjaga kesehatan diri dengan pola hidup yang lebih teratur agar fisik dan pikirannya bisa kembali stabil gitu, Kak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Wawa atas komitmennya. Mungkin Bang Willy dipersilahkan. Oke, Kak, untuk komitmen sih, saya kan berkomitmen untuk lebih bisa mengontrol diri saya sih Kak. Jadi saya bisa mengurangi stres, saya bisa mengurangi kelelahan saya yang sebutkan tadi, supaya dampak-dampak yang disebutkan oleh kakak yang tadi itu dapat terhindar dari saya Kak. Sekian Kak. Baiklah, selanjutnya Kak Nata dipersilahkan. Maaf Kak, agak linglung. Jadi buat yang mana ya Kak? Buat komitmen Kak. Oh, komitmen. Kalau untuk komitmen mungkin saya bisa lebih sabar, legowo, menerima setiap kejadian buruk dalam hidup saya gitu Kak, dengan bagaimana saya mungkin akan hidup dengan mengolah stres dengan lebih baik lagi, dengan selalu menenangkan diri terhadap hal-hal yang kecemasan yang saya alami gitu, bahwasanya pasti masalah ini berlalu dan saya berkomitmen akan lebih tenang lagi kalau ada masalah-masalah lainnya gitu Kak. Baiklah, terima kasih nih Kak Nata dan juga Bang Willy serta Kak Wawan nih atas komitmennya. Karena waktu kita nih sekitar tinggal kurang lebih 4 menit lagi nih, kita main cepat aja mengenai BMB 3 yaitu bertindak, merasa, berpikir, bertindak, bersikap, dan juga bertanggung jawab. Mungkin dipersilahkan untuk yang merasa dan juga berpikir. Kepada Kak Wawa dipersilahkan. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin saya lebih berpikir untuk konsentrasi ya, supaya saya itu nggak sering terbayang-bayang kejadian-kejadian tersebut. Mungkin saya lebih ke nggak boleh mengingat atau memikirkan kembali trauma-trauma yang terjadi kan, dengan kita memikirkan kembali itu kan kita bisa sulit fokus pada hal lain. Nah, untuk bagian yang merasa mungkin saya lebih merasa apa ya? Sedih ada, gelisah ada untuk mengingat kejadian-kejadian tersebut. Mungkin saya lebih merasa, untuk lebih konsentrasi juga, atau saya lebih interaksi kepada orang-orang supaya saya nggak memikirkan kembali trauma-trauma yang terjadi itu. Baiklah, terima kasih Kak Wawan atas pendapatnya mengenai merasa dan berpikir. Selanjutnya mungkin Bang Willy mengenai bersikap dan bertindak nih Bang. Boleh singkat aja nih mengenai hal tersebut. Nah, oke, terima kasih. Untuk
bersikap tuh saya kan bersikap lebih peduli tentunya Kak, saya lebih care pada diri saya karena kita bahas tentang dampak-dampak yang sangat-sangat tentunya menyulitkan kehidupan kita. Dan untuk bertindak sih saya kan bertindak lebih bisa melakukan solusi-solusi yang disampaikan oleh kakak yang tadi. Sekian Kak. Baiklah, terima kasih Bang Willy pendapatnya. Terakhir nih dari Kak Nata, bertanggung jawab nih Kak, boleh dipersilahkan. Baik Kak, untuk dari segi tanggung jawab tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab saya, tapi juga kakak-kakak yang lain gitu kan. Bahwasannya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita mengelola stres, bagaimana kita mengelola kecemasan kita, itu adalah menjadi tanggung jawab kita, karena kehidupan yang lebih baik itu tentu adalah hak semua orang. Jadi, mari kita bersama-sama bertanggung jawab atas setiap pikiran yang kita punya gitu Kak. Baiklah, terima kasih nih Kakak dan Abang atas pengisian BB3-nya. Boleh nih satu orang aja mungkin ya untuk komitmen dan juga untuk dia kesan dan pesan. Setelah itu kita akan tutup dengan doa. Dipersilahkan. Ya, kepada Saya, Bang Kak. Willy. Baiklah, kepada Kak Nata dipersilahkan. Kalau Bang Willy duluan nggak apa-apa Kak? Bang Willy aja. Kepada Kak Nata saja kata dia Kak. Oke, jadi kesan saya sangat senang bagaimana teman-teman dengan percaya diri dan yakin dan percaya nih sama teman-teman yang lainnya untuk membagikan sisi negatif lah dari pikiran teman-teman, mau berbagi permasalahan personal tentunya itu menjadi kebanggaan atau kesenangan tersendiri lah bagi saya karena teman-teman mau berbagi itu gitu. Jadi saya merasa sangat senang bisa melihat perspektif teman-teman sekalian, pengalaman teman-teman sekalian gitu, dan saya berpesan bahwasannya semoga kita ke depannya bisa lebih sering lagi membahas hal-hal ini, kita bisa lebih akrab lagi dan bisa menyelesaikan masalah kita semua. Itu saja, Kak. Baiklah, terima kasih nih kakak-kakak dan juga abang-abang atas partisipasinya. Semoga kita cepat sembuh, semakin sehat gitu ya kan, pikiran kita makin tenang. Mungkin diakhiri doa, mungkin saya akan saya pimpin sendiri gitu ya kan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita berdoa menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kak. Terima kasih kembali.